Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azima dengan ujung NIM 061, kelas A, program studi ilmu kelautan. Untuk menyelesaikan tugas praktikum selam saya, di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat dasar selam dan alat-alat dasar scuba, cara pemasangan alat-alat dasar selam dan alat scuba, dan pengertian dari kode-kode yang ada pada tabung scuba. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian alat-alat dasar selam. Yang pertama, masker. Masker berfungsi untuk melindungi mata dan hidung dari air pada saat menyelam. Masker juga berguna untuk membantu penyelaman dalam melihat dengan jelas di bawah permukaan air. Kaca yang digunakan pada masker biasanya terbuat dari tempered glass. Yang kedua yaitu snorkel. Snorkel merupakan alat selam berbahan silikon yang dipergunakan untuk penyelam bernapas di permukaan air tanpa harus mengangkat kepalanya. Yang ketiga yaitu fins atau kaki kata. Merupakan alat selam yang digunakan untuk menambah daya kayu selam. Fins ini juga dibagi dua, yang full foot dan juga open heel. Yang keempat yaitu wetsuit. Merupakan baju selam yang dibuat dengan ketebalan 2-18 mm. Wetsuit berfungsi untuk menjaga kondisi suhu penyelam agar tetap stabil. Yang kelima yaitu BCD. BCD merupakan rompi yang berisi air sel yang berfungsi untuk mengatur daya apung penyelam melalui udara dari tabung. Keenam yaitu regulator. Regulator terbagi menjadi 3. Yang pertama itu first stage. Berfungsi untuk mengubah tekanan tinggi pada regulator tabung menjadi tekanan sedang dan menjaga tekanan tetap konstan saat menyelam. Second stage digunakan untuk melakukan pernapasan di dalam air. Yang ketiga yaitu octopus. Berfungsi untuk cadangan yang bisa dipinjamkan untuk penyelam lainnya atau body. Octopus ditandai dengan warna yang cerah. Selanjutnya yaitu tabung scuba. Tabung scuba merupakan tempat untuk menyimpan udara yang digunakan penyelam untuk bernapas. Tabung scuba biasanya terbuat dari baja dan aluminium. Tabung scuba berisi dari cairan nitrogen, dan nitrogen itu berisi 78-79% dari tabung. Oksigennya 20% sampai 21% dan 1%-nya yaitu udara biasa. Yang terakhir yaitu wake belt. Wake belt dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu wake system yang menggunakan bahan timah, menggunakan sabuk yang bisa diisi pemberat dan bisa dilepas pasang. Yang kedua itu yaitu wake integrate yang menggunakan bahan timah di mana pemberat yang sudah terpasang. Selanjutnya yang ingin saya jelaskan yaitu tentang cara pemasangan alat-alat dasar selam dan alat-alat scuba. Yang pertama itu masker. Untuk cara pemakaiannya yaitu dengan cara memasangkan masker hingga pas dengan muka kita, lalu pasangkan strapnya ke belakang kepala, lalu pasangkan strapnya hingga terasa cukup nyaman. Dan strapnya itu tidak perlu terlalu kencang dan juga tidak terlalu kendor. Yang kedua yaitu snorkel. Sebelumnya snorkel sudah harus terkait dengan masker, dan biasanya para penyelam meletakkan snorkel itu di sebelah kiri. Untuk penggunaan snorkel ini dengan cara menggigit mouthpiece yang terletak di bagian ujung snorkel. Lalu kita bisa bernafas menggunakan mulut untuk penyelaman di permukaan air. Melalui snorkel, para penyelam dapat dengan mudah bernafas tanpa harus menegakkan kepala keluar dari air saat berada di permukaan. Yang ketiga yaitu fins. Untuk fins full foot bisa langsung dipakai. Cari fins yang tentunya harus pas sesuai dengan ukuran kaki dan diusahakan tidak kelonggaran. Karena saat kita mengayuh di air menggunakan fins yang longgar, fins akan bergoyang dan tidak nyaman digunakan. Untuk jenis fins open heel, kita harus menggunakan boot tambahan. Lalu saat dipakai kita tinggal menyesuaikan ukuran karena sudah terdapat strap yang bisa disesuaikan. Yang keempat yaitu wetsuit. Untuk pemakaian baju ini sama halnya dengan memakai baju biasa, hanya saja baju ini lebih agak susah dipakai ke badan karena terbuat dari neopren. Baju selam ini dapat dipilih dengan ketebalan sesuai dengan yang kita butuhkan, dan carilah wetsuit yang pas dengan bentuk dan ukuran tubuh. Dan yang kelima yaitu wake belt. Sebelum wake belt digunakan, wake belt sudah harus dilengkapi dengan pemberat. Banyaknya pemberat yang dipasangkan adalah sesuai yang kita butuhkan. Setelah wake belt sudah dilengkapi dengan pemberat, maka kita tinggal pakai wake belt ini seperti sabuk pada umumnya.
Dan cara memasangkan regulator ke tabung, yaitu pasangkan regulator first take ke bagian katup tabung dan dikencangkan. Lalu untuk membuka katup tabung untuk mengecek udara, letakkan kaca menghadap ke bawah agar kaca dari kedua tersebut tidak pecah dan tidak terkena mata. Saat sudah diputar untuk membuka juga sudah mentok, selanjutnya kita putar lagi ke depan 2-3 kali untuk menguncinya. Selanjutnya yaitu test mode piece dengan menghisap udara untuk mengetahui regulator berjalan dengan baik atau tidak. Cara pemasangan tabung ke BCD yaitu posisi BCD sejajar dengan tabung atau boleh lebih senyaman kita untuk membuka tutup tabung. Posisi BCD dengan tabung arah lubang valve membelakangi kepala kita. Lalu kaitkan strap atau tali yang terdapat di BCD ke tabung dengan kode 0213. Lalu kunci. Jika memang sudah kencang, ketika diangkat tabung tidak akan goyang dan tidak terlepas. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode-kode pada tabung scuba. Yang pertama yaitu 3 ALM 207, yaitu berarti bahan pembuat tabung tersebut yang terbuat dari aluminium. Luxfer yaitu pabrik pembuat tabung 11,1 liter, itu berarti volume di dalam tabung. Kode 3000 PSI itu menandakan bahwa tekanan kerja pada tabung. PSI itu adalah satuan tekanan. Selanjutnya yaitu AMS CUD, yaitu pakan merek tabung. Selanjutnya 80 CUFT, yaitu berat tabung. CUFT itu yaitu cubic foot. Selanjutnya yaitu DOT. DOT yaitu Department of Transportation. Selanjutnya 3AL 3000, yaitu kode penjelasan singkat. Terus P342243, kode produksi tabung. 0718, kode tanggal pembuatan. Dibuat pada bulan 7 tahun 18. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.